Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah senangnya kalau hari-hari sudah mendekati weekend, terutama bagi kaum profesional dan pekerja yang setiap harinya berpacu dengan waktu. Segala rencana di kepala dites dan dianalisa mana yang lebih menghasilkan kenikmatan dan kenyamanan selama 2 hari Sabtu dan Minggu nanti. Nothing wrong with that. Tapi ada hal yang terlupakan bahwa sebenarnya 1 hari sudah seharusnya disediakan untuk beristirahat dari kesibukan dan untuk memuliakan Tuhan. Itu sudah ditetapkan sejak zaman penciptaan, di mana Tuhan dipercaya dengan kacamata iman beristirahat di hari ke-7, bukan hari ke-6. Hari yang ke-7 ini khusus digunakan untuk berhenti dari segala kesibukan pekerjaan dan kembali merenungkan kasih dan rahmat Tuhan. Kita justru dapat bonus 2 hari istirahat setiap minggunya. Saudara-saudari kita yang Muslim memilih hari Jumat sebagai hari berdoa berjamaah, sedangkan kelompok Kristiani memilih hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari kita dari gereja Advent memilih hari Sabtu sebagai hari untuk memuji Tuhan, hari di mana tidak diadakan kegiatan apapun termasuk pesta dan arisan kecuali ke gereja. Kenyataannya, masih banyak dari kita tidak sungguh-sungguh menyisihkan saat-saat memuliakan dan mensyukuri rahmat Tuhan. Tidak semua melaksanakan kewajibannya sebagai orang beriman. Bahkan hari Minggu, gereja-gereja juga tidak penuh dengan umat yang datang ke misa seminggu sekali. Coba Anda hitung umat paroki atau stasi Anda dibandingkan dengan kapasitas tempat duduk yang ada. Kalau betul semua umat mengikuti sakramen Ekaristi setiap minggu dengan kesadaran iman,
sudah pasti jumlah misa, jumlah kursi, bahkan tenda harus ditambah. Lalu apalagi yang dilakukan saat weekend kalau tidak memanjakan diri sendiri, mengizinkan menikmati hari libur untuk bersenang-senang, dan lupa siapakah yang menyelenggarakan ini semua bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita menyalahkan kaum Farisi yang menegur Yesus yang wirawiri di hari Sabat. Jelas-jelas Yesus melanggar aturan hari Sabat. Saat Yesus bekerja, kita ikut bekerja. Dan sayangnya sampai sekarang Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Buktinya bumi masih berputar dan manusia masih banyak yang lahir dan harus mati. Sibuk sekali trafik di surga antara yang harus datang dan yang harus berangkat. Doa siapa yang didengarkan? Pasti riuh rendah 24 jam. Kok kita boleh beristirahat sementara Tuhan tidak pernah berhenti bekerja melimpahkan rahmat? Aturan manusia dibuat untuk beristirahat dan merenungkan rahmat Tuhan agar manusia, ya kita-kita ini, tidak lupa akan asal kita. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan pun tetap dapat menghirup udara segar dan menikmati hari-hari kehidupannya. Nah, kalau aturan itu sendiri dilanggar, yang rugi ya manusia sendiri. Kita manusia cenderung merusak diri sendiri karena tidak memelihara kesehatan iman. Iman yang sehat membawa fisik yang kuat. Kesenangan diri hanya membuat manusia tamak, tidak pernah puas akan dirinya, termasuk sampai merusakkan hidupnya sendiri. Kalau murid-murid yang sedang setia melayani bersama Yesus dianggap melanggar aturan Sabat, padahal mereka sedang bersama Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita yang tidak juga memuliakan Tuhan, tapi juga tidak mengikuti Yesus setiap harinya? Berarti kita termasuk pencuri hari Sabat. Mari kita mulai dengan komitmen diri untuk berhenti sejenak setiap jamnya, hanya untuk beberapa saat mengucap syukur betapa baiknya Tuhan memberikan kesempatan hidup dan memberikan sahabat kenalan serta keluarga yang ada di sekitar kita. Tuhan adalah pemilik hari Sabat, juga pemilik hari-hari lainnya. Dialah yang layak diagungkan dan disembah di sepanjang hari kehidupan kita. Bukan hanya sekali seminggu, bahkan bukan hanya sejam sekali setiap minggunya. Biarlah setiap nafas hidup kita memuliakan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon kebebasan para putra dan putrimu. Semoga roh-Mu berkenan menjiwai hati kami, agar kami mampu menyerupai Yesus yang menjadi jalan dan kebenaran kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.